Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Putra Uji Dewa Satrio atau biasa dipanggil Pak Rio. Kebetulan saya dosen di Unusida, program studi desain komunikasi visual yang biasanya memang mata kuliah saya adalah fotografi biasanya. Jadi kayak ibaratnya mayornya atau utamanya kemampuan saya adalah fotografi dan video dan lain sebagainya. Mungkin sudah ada yang sudah menggunakan ibaratnya untuk foto kamera DSLR atau kamera mirrorless, sudah ada untuk yang di hire menggunakan foto produk. Enggak ada barangnya. HP, rata-rata menggunakan HP ya. Ya, kalau untuk HP yang jenengan punya saat ini itu apakah harus bagus, apakah harus kameranya keren dan sebagainya, saya rasa relatif. Tapi bagaimana kita memanipulasi objek dalam artian produk yang kita miliki itu agar terkesan oleh konsumen atau pembeli. Ibaratnya kalau saya menjelaskan di kelas itu bagaimana caranya kita menipu klien. Ibaratnya kalau kita punya menu ya, menu makanan. Kita memilih, wah ini kelihatannya enak nih, bagus nih. Tapi ketika datang, loh kok nggak sesuai. Nah itu kita sukses itu Bu. Dalam artian sukses ya, dari kan kita ngomongnya foto produk. Bagaimana konsumen itu tertarik terlebih dahulu. Kalau nggak tertarik dalam artian kalau kita dari jauh aja sudah tidak tertarik, bagaimana konsumen akan membeli? Karena kan utamanya adalah kita melihat itu kan interest dulu, ketertarikan. Wah ada yang kuning nih, ada yang pink, wah cantik, ganteng dan sebagainya. Baru kita akan tertarik di situ. Setelah itu baru kita bisa merekomendasikan ibaratnya produk kita bagaimana. Kalau tidak ada yang mendekat, masa kita paksa mendekat? Kalau tadi ada yang jenengan bilang rasanya, itu sebelum itu Bu. Jadi kita harus tahu visualnya dulu. Entah itu nanti enak, entah itu nanti mohon maaf kurang, itu belakangan. Yang penting tadi seperti yang saya bilang tampilannya dulu. Sama seperti kita, tampilan kita, cover kita harus menarik dulu seperti itu. Jadi kalau kita ngomong ada kesadaran awareness itu penting. Jadi kalau kita jalan, jenengan berjualan, kemudian atau ada lapak, orang itu melihat dulu. Oh bagus nih. Iya, jadi kayak tampilannya mungkin dengan produk yang sama, mungkin dimsum kan, yang A dimsum yang B. Dimsum yang A tidak memiliki lighting atau lampu, sedangkan yang B itu memiliki lighting atau lampu. Orang akan tertarik yang B karena ada interest, ada awareness, kesadaran. Loh, apa ini menarik nih? Ya, itu kita baru akan menuju ke lapak tersebut. Walaupun memang sama gitu loh. Pasti. Kemudian ada keterikatan atau engagement. Dari situ apa ya yang saya pengen tahu di situ? Dimsum 1 dan dimsum 2 sama rasanya, tapi dengan menunjukkan engagement itu tadi, orang akan lebih tertarik. Kemudian kepatuhan, compliance. Jadi ibaratnya secara tidak langsung kita datang, kalau nggak beli sungkan. Nah itu, secara tidak langsung itu mengikat. Jadi namanya kalau kita kepatuhan tuh, aduh aku korek, ya sudah kita beli. Di sini yang foto produknya sendiri ada? Rata-rata mau foto produknya sendiri ya? Oke. Ada enggak yang punya studio atau memang kita memiliki latar yang polos deh untuk kita gunakan? Ada ya seperti ini ya, rata-rata ya. Pakai yang lebih kecil, saya punya yang besar. Atau di studio saya kebetulan juga ada yang besar. Jadi biasanya saya foto produk itu menggunakan studio. Jadi kalau ini kan kalau kita ngomong terkait produk yang kecil untuk food and beverage, makanan dan minuman cukup. Tapi kalau kita mungkin ada yang jasa jual pakaian mungkin ada kain dan sebagainya, itu ya nggak mungkin taruh sini. Mungkin ini di sini hanya untuk packagingnya. Tapi biasanya untuk yang model dan sebagainya itu kita menggunakan
studio foto atau ya. Jadi di sini kalau kita memfoto, foto produk itu jangan berhenti hanya selesai foto saja. Di sini yang sudah paham edit mengedit mungkin? Loh. Ya dasarnya mungkin kalau kita foto produk itu usahakan produk kita itu tidak blur. Ya. Kalau padang relatif Bu, atau terang. Kalau gini kan mungkin terang cukup ya. Tapi bagaimana caranya kalau objek kita foto itu tidak blur. Intinya kebalikannya harus fokus. Fokus yang seperti apa itu harus kita pahami di sini adalah fokus untuk di pusat di objek dari produk yang kita miliki. Oke. Kemudian ibaratnya kalau kita ada produk, kemudian perlu kita tambahkan apa selain ada produknya sendiri? Aksesoris. Aksesoris itu berupa apa contohnya? Backdrop, bunga. Oke. Gini, saya pernah memberikan tugas kepada mahasiswa saya terkait foto produk. Minuman, Angsli deh. Pernah dengar nggih Angsli? Angsli, kalau kita tahu minuman tersebut seperti apa atau makanan tersebut tahu seperti apa, itu memberikan ibaratnya ornamen itu yang secukupnya. Jangan sampai produk-produk yang kita gunakan atau kita foto itu berlebihan. Contoh, kalau kita menggunakan angsel itu tadi, ibaratnya bagaimana menambahkan ornamen-ornamen yang kayak seperti jahe, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan angsel itu tadi. Jangan sampai menambahkan kayak ibaratnya, bunga, kemudian ada lilin dan sebagainya. Itu ngapain gitu loh. Nggak perlu. Loh ya makanya itu. Jadi bagaimana kita menyesuaikan dengan objek yang kita miliki. Gitu. Jadi ibaratnya kita harus tahu bagaimana menambahkan ornamen ini adalah untuk membuat objek bahan makanan objek kita itu harus bisa lebih levelnya lebih tinggi lagi, high seperti itu. Nah, masalahnya untuk menambahkan bagaimana kita menambahkan sesuatu dari objek tersebut setelah foto nggak edit Pak, langsung aja. Ya, mungkin ada baiknya menambahkan tulisan. Bukan watermark, lebih ke kalau kita bahasanya tipografinya Bu. Kalau watermark itu ibaratnya identitas kita. Kalau watermark, kalau tipografi itu produk makanan apa, minuman apa. Nah, harus ada penambahan tagline. Jenengan tahu tagline ibaratnya slogan, betul. Nah, itu juga yang membedakan antara produk satu dengan produk yang lainnya, kompetitor satu dengan yang lainnya. Nah, dengan adanya tagline yang ditambahkan di foto itu akan lebih menggugah, lebih percaya bahwa ini adalah sesuatu produk yang baik dan enak. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi bagaimana produk-produk yang kita buat itu menambahkan tadi ibaratnya foto, kemudian ada tagline, kemudian menambahkan ciri khas atau mungkin kalau kita supaya orang tertarik, jenengan paham pasti namanya diskon. Nah, harga diskon itu kalau jenengan waktu bulan Ramadan kemarin itu harga yang aslinya. Harga yang ditinggikan kemudian didiskon. Itu intinya. Kalau mungkin ada yang belum tahu, saya informasikan bahwa diskon itu dinaikkan terlebih dahulu, kemudian didiskon. Anda tidak membeli diskon, tapi membeli sesuai dengan harga aslinya. Tapi orang tidak perlu tahu itu, yang penting membeli produk kita. Intinya sih seperti itu. Jadi bagaimana dengan adanya tagline, menambahkan apa mungkin terbaik di Sidoarjo, terkenal di desa ini dan sebagainya. Mungkin itu bisa menambahkan hype. Ibaratnya hype itu sesuatu kelas yang lebih baik daripada yang lainnya. Menyindir kompetitor sedikit, kurang lebih sih seperti itu. Jadi sekali lagi kalau kita ada foto produk itu ibaratnya bukan cahaya yang berlebih, tapi cahaya yang cukup dan fokus dengan objeknya. Kebetulan juga saya pernah bekerja di
percetakan juga, bagaimana rasanya menjadi plotter, bagaimana rasanya menjaga percetakan yang panjang, berbau dengan apa namanya tinta dan sebagainya, itu juga pernah saya tahu. Nah, kalau untuk ibaratnya banyak, produknya banyak, variannya banyak, alangkah baiknya membuat katalog, Bu. Sudah ada katalognya dari varian semuanya. Nah, dari kalau kita ngomong jasa, kita ngomong ibaratnya kalau kita dokter itu kan banyak nih, dokter penyakit dalam, ini dan sebagainya, ortopedi, kandungan anak dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya rumah sakit itu menunjukkan list dari berbagai macam dokter-dokter itu tadi. Nah, ada kalau kita itu ngomong variansi ya. Kalau kita ngomong banyak produk itu perlu adanya katalog. Supaya apa? Ketika kita ngomong katalog itu ada, ibaratnya kita sudah bisa memilih mana nih yang akan kita beli. Ibaratnya kalau kita ngomong gampangnya menu. Ini ada menu ini, silakan dipilih dengan harga sekian. Kalau katalog itu ibaratnya variasinya dari produknya jenengan itu sudah banyak. Kalau kita ngomong menu makanan itu biasanya kita menyodorkan menu. Oh, varian rasa ini dan sebagainya. Tapi kalau kata Bu ini tadi ibaratnya itu variasinya ada banyak. Kita bisa harus menggunakan katalog. Zaman sekarang itu dengan HP kita cukup QR code. Jadi kalau ada sekarang pembayaran QRIS, nah kita bisa menggunakan e-katalog untuk memilah-milah mana produk yang bisa kita pilihkan. Jadi praktis, digital ibaratnya seperti itu. Instagram ada yang punya semua? Semua ya? Rata-rata semua produknya diperjualbelikan di Instagram. Nah, belum. Ya enggak apa-apa. Jadi kalau kata Ibu tadi ibaratnya ada CP supaya orang itu tertarik. Ini harganya berapa? Menelpon, melihat website atau Instagram. Boleh, itu cara marketingnya seperti itu, Bu. Boleh. Tidak mencantumkan tidak ada masalah. Bisa menghubungi CP. Nah, itu tandanya si konsumen, calon konsumen pembelinya ini tertarik dengan itu. Boleh. Boleh seperti itu, boleh dicantumkan. Terkait juga dengan Instagram. Nah, di sini masih ada WA, ibaratnya untuk berjualan WA. Oke. Ya, oke. Saya punya teman yang ibaratnya hampir setiap hari update statusnya, di pagi hari itu update statusnya sampai titik-titik. Bahkan sampai tidak kelihatan. Diding, ini ngapain ini pagi-pagi ini? Ya namanya kita jualan, ada usaha, nggak ada masalah. Tapi kalau kita ngomong WA, ya efektif enggak efektif. Pertama, ada WA bisnis yang jenengan mungkin sudah paham dan gunakan. Nah, WA itu kan ibaratnya kita menampilkan hanya di story dan itu berulang-ulang. Harus kita tampilkan walaupun ada template-nya ya. Dari foto-foto produk yang ada itu kita tampilkan berulang setiap harinya. Nah, kalau kita seperti itu akan memakan tenaga. Lebih baik kita bisa menggunakan tadi contohnya. Sekarang ada namanya Instagram dan TikTok. Yang nggak kenal TikTok, Bu, Pak. Bukan yang joget-joget ya, yang saya maksud ya ini ya. Karena dulu permasalahannya dulu TikTok itu mencantumkan keranjang itu tanpa ada izin resminya. Nah sekarang sudah berafiliasi dengan Tokopedia itu lebih bagus. Jadi mempromosikan produk Anda live langsung itu bisa melalui Instagram maupun dengan TikTok. Itu menggunakan video. Apakah foto juga semakin berkurang? Oh tidak. Foto tetap menjadi dasar utamanya. Kalau itu tadi di awal kita sudah tahu produk apa yang kita buat, nah dengan foto itu kita akan tahu hal apa saja atau jenis apa saja produk yang akan kita bisa pilih di situ. Kalau kita mau mengiklankan sebuah produk itu, kalau kita foto untuk proses ya, untuk kita proses foto itu banyak. Bisa lebih dari, kalau saya pribadi 100 foto bisa. Tapi apakah efektif? Ya tidak. Kalau kita butuhkan itu ibaratnya cukup dari depan, samping kanan, samping kiri, atas sudah. Jadi 4 sampai 5 foto itu sudah cukup. Jadi tidak perlu kalau semuanya kita ya ini produk, anggap aja ini produk. Kita foto dari depan, dari samping kanan, kiri, atas. Kan yang kita kalau kita kan tidak butuh yang belakang. Contoh seperti itu. Kalau untuk makanan dan minuman itu ibaratnya ya kita foto dari
3 atau 4 5 sudut itu saja sudah lebih dari cukup. Yang juga ibaratnya ada angle. Angle itu ibaratnya nggak terlalu tinggi, juga nggak terlalu bawah. Kalau untuk produk makanan, yang pasti kita harus bisa menghargai makanan dan minuman itu. Contoh, kalau kita foto terkait, wah ubinya bagus nih, kita foto di bawah. Nah, foto di bawah, apakah kita boleh seperti itu? Tidak boleh, karena kita harus menghargai makanan dan minuman. Tapi, kalau kita ngomong tadi beberapa sudut, ternyata sudutnya bagus daripada ditaruh di meja. Yang penting kita tidak, orang yang konsumen tidak perlu tahu dapur kita. Yang penting hasil dari foto kita itu orang terkesan, orang ingin membelinya. Entah itu taruh bawah dan sebagainya. Tapi saya mengajarkan ke mahasiswa saya, selayaknya food and beverage, makanan dan minuman, layaknya ditaruh di meja, jangan di bawah. Intinya segitu. Jadi intinya berapa jumlah fotonya tergantung kebutuhan kita. Tapi kalau saya pribadi, cukupnya 5 sudut atau 4 sudut itu saja yang bisa menggambarkan dari objek kita. Atau juga kalau kita itu berhenti di ibaratnya foto produknya saja. Alangkah baiknya mungkin atau makanan minumannya ada seseorang yang bisa menampilkan terkait ini ayam, ini sambal dan sebagainya. Ada yang memegang tangan dan sebagainya. Itu sesuatu yang berbeda. Jadi hanya objek saja. Ibaratnya kita memegang produk tersebut itu akan lebih menonjol lagi. Contohnya ini aslinya ada lampunya, nanti kalau di dengan power bank bisa nyala, bisa dicoba. Jadi ibaratnya ada cahaya. Jadi kalau kita foto apa adanya seperti ini kan kurang. Kalau ini kan sudah cukup. Tapi kalau semuanya kita menambahkan cahaya di sini, Bu. Nah, itu akan lebih detailnya lebih terlihat. Kalau jenengan tadi jualan telur asin, jangan 1 butir yang ditaruh, Bu. Apa? 1 kerat ya bilangnya ya? Yang 1 kerat ya? Tre. Nah, ya ibaratnya kalau taruh sini kan juga enggak cukup. Itu enggak ada masalah, Bu. Ditaruh di tempat yang sekiranya mungkin backgroundnya tidak terlalu banyak objek. Kalau taruh sini kan mungkin enggak cukup. Tapi alangkah baiknya tidak hanya 1 butir, mungkin ada beberapa butir yang ditumpuk, dikasih apa ya, pemanis mungkin kayak bukan bebek, apa kayak di pemanis dengan ibaratnya telur asin mungkin apa dengan piringnya, nasinya enggak, produknya. Jadi ibaratnya bagaimana kita memfoto produk itu fokus dengan apa yang kita foto. Jadi kalau kita maunya bilang ada sudut pengambilan gambar, itu kan tadi seperti saya bilang bukan di bawah yang seperti ini, tidak perlu. Jadi bagian atas, depan, samping kanan, samping kiri. Di situ. Jadi kalau kita mau foto ya itu tadi, Bu, beberapa angle-nya. Tapi kalau semuanya banyak butir, contohnya mungkin ada beberapa yang dikemas taruh di lepek mungkin. Nah, contohnya gampangannya ini seperti ini. Nah, ini kan sudah dikemas nih ibaratnya. Ya kita taruh di sini. Nah, seperti ini. Baru kita foto dari atas, dari bawah, dari depan, samping dan sebagainya. Kurang lebih sih seperti itu, Bu. Bisa langsung coba. Ini sinom nggih, Bu? Ya. Variasinya 2. Oh, ya nanti saja, Bu. Ya. Oke. Nah, kalau jualan jenengan 2 variasi ini ya, besar dan kecil, ukurannya besar dan kecil. Jualannya langsung seperti ini berarti. Kalau di foto produknya ada gelas itu yang mungkin kayak ibaratnya kalau kita ngomong bukan gelas yang kecil yang biasanya buat minum selesai itu enggak ya. Tapi alangkah baiknya ketika kita jualan sinom yang minuman tradisional itu seakan-akan kalau kita tahu minuman yang champagne gelas yang agak lengkung itu lebih keren lagi. Jadi bukan hanya gelas yang batok atau gelas yang kecil, tidak. Tapi mungkin gelas yang kecil tapi yang melengkung itu akan lebih bagus lagi. Jadi jangan malah mentradisionalkan produk kita. Memang produk kita tradisional, tapi kita kan bisa
bisa meng-highlight produk kita lebih baik lagi. Contoh, ini kan tidak mungkin kalau ini kan bisa saja seperti ini produknya. Tapi rata-rata produk minuman itu pasti berdiri seperti ini, Bu. Tapi alangkah baiknya juga bisa miring sedikit, miring bisa seperti ini, variasi aja. Nah, kurang lebih sih seperti ini. Betul. Tapi jangan berlebihan ya, Bu ya. Mungkin mau seperti ini, tapi mau foto yang seperti ini. Jangan. Karena harus relate dengan kita. Relate itu ibaratnya sesuai dengan apa yang kita rasakan, sesuai dengan kita. Enggak mungkin yang ibaratnya produk ini harus tumpuk-tumpuk kayak gini. Buat apa? Enggak perlu. Ya. Terus kemudian juga kalau kita ngomong sambel ya, sambel ini pasti otomatis ada kemasannya, juga ada cobeknya. Nah, cobek atau menambahkan tadi kalau ada ornamen sambal aslinya, bahan aslinya. Lomboknya, campurannya. Nah, dalam boleh. Jadi bahan dasarnya itu ditampilkan lebih baik. Supaya ibaratnya, pedes banget iki. Nah, seperti ada apa? Pertambahannya ini apa aja Bu ini? Kayak klotoknya, bawang dan sebagainya. Nah, ornamen-ornamen atau penambahan objek itu ditaruh di samping dari produk ini terkait dari terlepas dari cobeknya itu tadi. Bukan hanya cobeknya ya Bu, tapi ada sambelnya di situ. Nah, itu lebih otentik bener. Tapi bukan jadi separuh ya, tapi harus ada produk yang satunya lagi. Nah, itu. Mungkin terima kasih untuk perhatiannya Ibu-ibu. Mohon maaf kalau ada salah kata tadi itu, kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih itu tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.